Halo kawan-kawan, nah jumpa lagi di channel Novela. Nah, dimana sekarang ada yang beda nih. Dimana yang beda itu, kawan-kawan bisa lihat, yang biasanya saya ngebahas tentang behave anjing atau pelatihan anjing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang burung, terutama burung yang kita akan bahas di sini adalah burung lovebird. Nah, kan seperti yang kita ketahui, namanya aja kan kita fauna vela, dimana seperti yang kita bilang awal itu, dimana channel ini kita akan membahas tentang nggak cuma tentang dogi atau kucing atau apa gitu, tapi kita akan bahas tentang fauna yang akan kita jadikan pet. Jadi akan namanya fauna vela tuh, ya kan? Fauna vela itu artinya sahabat satwa. Dimana kita akan bahas nih benar tentang pet-pet gitu, tentang peliharaan dan lain-lain. Nah, kebetulan kali ini saya akan ngebahas tentang burung, yaitu burung lovebird yang ada di sini ya. Nah, di fauna vela sendiri itu sebetulnya untuk burung itu sudah berjalan ya sekitar 3-4 bulan. Dimana kita juga kalau kawan-kawan misalnya mau lihat gitu, ada TikTok fauna vela bird, tips burung pintar. Dimana di situ kita ngebahas tentang gimana sih cara kita melatih burung supaya jinak atau bisa melakukan berbagai macam trik seperti itu. Nah, di situ kan kita juga ada tuh di situ, kalau kawan-kawan lihat pada video sebelumnya tuh ada non clap, di lovebird non clap, dan sekarang kita juga ada banyak juga lovebird robot yang clap. Dimana di sini kita nggak cuman menyediakan yang sekedar jinakan, tapi kita juga menyediakan untuk yang clap, yang untuk mungkin untuk lomba, untuk kawan-kawan yang untuk di rumah, untuk menghiasi rumah, tapi memiliki ngecek dan lain-lain. Nah, dan di channel ini pula kita akan ngebahas tentang tips-tips gimana cara memilih, gimana cara nanti pun kita melatih baik melatih ngekek ataupun melatih trik dan menjinakkan sampai FF. Kalau yang kicau kita akan bahas gimana ngebentuk fighter pada lovebird kita, terus gimana kita itu ngebentuk mereka itu jadi lebih gacor, terus gimana kita akhirnya menjadikan dia dari gacor menuju ke semi konslet dan akhirnya ke konslet. Karena kan konslet itu kan untuk zaman sekarang tuh rata-rata mainnya lebih ke konslet gitu kan kawan. Kalau sebelumnya itu kan lebih ke fighter, dimana sebelumnya saya juga main lovebird, cuman sempat berhenti pas sekarang saya cek itu lebih banyakkan bermain lebih ke gacoran sama ke arah konslet, di mana burung itu bunyi secara cuek. Nah, sedangkan kalau zaman beberapa tahun yang lalu itu lebih ke awal-awal itu lebih main ke arah fighter. Nah, sebelum kita ngebahas masalah tips terus dan gimana cara ngelatih dan gimana cara akhirnya menggacorkan dan menjadikan mereka lebih aktif. Nah, yang akan kita bahas dulu secara menyeluruh itu tentang behave dari si lovebird tersebut. Jadi kita nggak bisa kita ngebahas gimana cara bikin dia gacor, gimana cara bikin dia jinak, dan gimana cara bikin mereka itu akhirnya aktif atau menang dalam lomba kalau kita sendiri belum paham pada hakikatnya itu sifat secara alami lovebird itu gimana sih, kan seperti itu. Baru dari tahap itu kita bisa melakukan sebuah pelatihan seperti itu. Nah, pertama kita harus paham dulu kalau lovebird itu adalah jenis burung yang koloni kawan-kawan, dimana mereka biasa itu berkumpul, mereka memiliki kelompok, mereka memiliki ibaratnya pasangan, mereka berpasangan-pasangan gitu. Nah, hal itu yang harus kita pahamin dulu. Dari kita udah paham di titik itu sifat mereka secara alami, baru kita akan ngebentuk karakter mereka.
Nah, dari yang saya bilang tadi behave itu mereka itu berkelompok, otomatis mereka harus kita buat dulu mengarah ke sebuah vector. Vector tuh di sini tuh maksudnya misalnya kita mau ke arah lomba. Berarti kan burung itu harus memiliki sifat vector dulu. Nah, sedangkan vector di dalam hewan koloni ini harus dibentuk. Karena kalau nggak dibentuk ya karena namanya mereka berkoloni, maka mereka akan baik-baik aja gitu sama yang lain. Jadi kita harus membuat mereka vector dulu. Nah, gimana cara bikin vector nanti akan diulas di video khusus untuk penanganan gimana sih ngebikin si burung itu vector. Nah, yang kedua kan kita kan lagi mengincar bunyi ini ngekeknya. Nah, kita harus paham dulu tuh posisi hewan atau burung ini ngekek itu gimana sih, dalam hal apa yang bikin naluri, apa yang bikin mereka ngekek gitu. Nah, kalau di satwa atau di burung-burung gini kan kita sudah jelaskan. Jadi mereka itu ngekek itu karena untuk menunjukkan teritori, dia akan menunjukkan hal-hal khusus untuk pasangannya, untuk dan alaminya mereka akan merebut hati pasangan itu dengan ngekek dan lain-lain. Dia emosi dan lain-lain. Nah, hal itu kan terjadi dikarenakan birahi. Saat birahi sudah melanjut dewasa birahi, maka mereka akan memiliki teritori dan semua hewan seperti itu. Maka yang harus kita fokuskan terlebih dahulu yaitu birahi. Setelah birahi kita dapat, kita akan meraih fighter. Fighter mereka kita dapat, di situ baru kita akan menstabilkan. Nah, tahapan-tahapan tersebut nanti pun akan kita bahas satu persatu di video-video yang lanjutannya. Makanya kawan-kawan ikutin aja. Nah, kebetulan ada juga kan masukan yang bisa burung durasi karena turunan, atau burung bisa nggak burung lovebird itu kita bentuk karakter kalau kita asal-asalan. Kebetulan di sini saya juga tadi dari salah satu pasar burung saya baru ngambil, dimana saya juga udah nyediain kandang-kandang kosong. Nah, dimana saya pun akan memberikan gimana perkembangan mereka days to days-nya di sini. Cuman kita akan ngebahas kalau perharian mereka itu di TikTok dan Instagram ya. Jadi nggak di YouTube kita gini kan. Kalau di YouTube kita akan lebih ngulas hal-hal yang lebih khusus lagi. Nah, untuk kawan-kawan dengar sendiri kan di sini juga kita emang pelatihannya nggak cuma pelatihan burung, jadi kita ada pelatihan anjing juga dan lain-lain. Karena emang kita akan fokus ke pelatihan yang mengarah ke satwa-satwa gitu kawan-kawan, tapi bukan satwa yang dilindungi. Nah, kebetulan nih burung saya pilihnya enggak saya lihat karakter atau gimana, jadi saya lihat warna-warnanya aja, saya suka saya ambil. Terus nanti akhirnya saya akan latih, dimana prosesnya sendiri saya biasa menggunakan pakan sendiri di sini, pakan produk kita sendiri. Nah, di sini pakannya itu ada 3 tahap, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sehingga akhirnya sampai gacor. Nah, kawan-kawan akan lihat dari burung yang tadi cuman diem sampai akhirnya dia berubah menjadi lebih fighter, terus akhirnya lebih gacor, dan insya Allah mudah-mudahan sampai gacor. Dan nanti juga kita akan bahas gimana sih akhirnya saya membuat mereka memiliki pasangan atau untulan untuk menahan. Nah, kebetulan kan kita juga di sini kan saya untuk prosesnya saya menggunakan pakan buatan sendiri, buatan Faunavela, di mana kita ada tiga proses makanan. Jadi ada tahap pertama tuh yaitu seminggu mereka akan makan pakan A, habis itu seminggu berikutnya pakan B, dan berikutnya pakan C. Seperti itu sampai akhirnya mereka akan menuju gasor hingga menuju konslet ya, mudah-mudahan ada yang konslet. Terus habis itu saya akan gimana ya nanti kalau yang belum ada durasi kita akan coba berupaya untuk menjadikan dia menambah durasi. Nah, dimana nanti akan dibahas lagi di video per masing-masingnya. Perkembangan mereka pun akan kita bahas, kita akan tunjukin di IG. Nah, terutama ini saya suka banget nih sama yang warna ini nih, yang warna loreng-loreng ini. Nah, itu dan green series. Nah, saya namain dia navy, kayak navy ya, kayak abri-abri gitu ya kan. Nah, nanti saya akan liatin juga perkembangannya. Nah, kalau yang sudah mulai proses kebetulan ada di belakang, cuman
sengaja saya ngambil burung baru lagi itu gunanya tuh untuk supaya kawan-kawan lebih mudah memahami gimana perjalanannya. Kalau ini kan yang udah mulai diproses gitu kan. Nah, untuk kawan-kawan yang misalnya ngerasa sekarang kan lovebird turun dan lain-lain. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, penyebab lovebird turun harganya itu kan udah jelas dikarenakan mudah diternak, dan akhirnya banyak peternak yang dengan kondisi sekarang ya PPKM dan corona dan lain-lain yang akhirnya ya udah main turun-turunan harga. Cuman kawan-kawan jangan khawatir, kalau pada nyatanya itu kalau untuk yang burung-burung khusus yang sudah diolah dan secara durasi yang sudah digacorin dan bahkan untuk lomba harganya tetap stabil. Nah, justru pada saat turun inilah kawan-kawan bisa belajar